itu udah duluan loh tuh paling belakang tuh. Belum Yang dibilang udah duluan, ya udah boleh itu yang paling belakang, ya. Hai Timothy, hai Kakak. Gue Dika, gue sama bos gue hari ini. Dia gue setanin buat jadi kontrarian tahun lalu. Jadi Mantap. kalau gue bolos kerja, ya gampang. Karena dia juga udah all in. Em, SBR kan sekarang Bitcoin Strategic Reserve kan Yes. sekarang per hari ini udah ditandatangan executive ordernya. Menurut lo gimana outlooknya? Karena kalau gue baca fact sheetnya, itu kan mereka strategi akuisisinya itu budget neutral ya, which means mereka Iya, nggak akan bebanin APBN. betul. Jadi kira-kira mereka akuisisinya dari mana selain confiscating Bitcoin lagi? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi mungkin kalian banyak yang bingung ketika Trump keluarin strategic reserve-nya, Bitcoin itu turun. Ya kan? Karena tadi yang Bro bilang itu Diki ya tadi ya. Pertanyaan bagus banget. Jadi market itu ya para fund manager itu yang dia keluarin tadi barusan itu tidak sesuai ekspektasinya. Jadi tadi Bloomberg baru keluarin report juga kalau mereka itu tidak sesuai ekspektasinya. Ekspektasi pelaku pasar adalah dia bikin strategic reserve-nya lalu ditambahin dari APBN negaranya setiap tahunnya sampai 5 tahun. Tapi dia akan bikin budget neutral. Nah artinya apa? Itu nggak ambil uang dari anggaran para pembayar pajak kalau budget neutral. Tapi apakah ada strategi lain selain cuma ngambilin ini ibaratnya gini. Ini Bitcoin yang dia udah ambil dari Silk Road, ya kan, ratusan ribu, dia rename gitu. Ini strategic reserve. Jadi for now seperti itu. Tapi budget neutral itu ada banyak caranya. Jadi Michael Saylor menurut gua akan mengeluarkan beberapa proposal. Salah satunya adalah raising dari bonds. Jadi Bitcoin bonds raising itu juga masuknya budget neutral. Jadi kita belum tahu nih, itu terms yang dibikin luas untuk orang berinterpretasi. Tapi kalau price action sekarang kenapa nggak naiknya drastis? Jawabannya adalah itu tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Karena mereka expect-nya ditambahin dari anggaran negara. Tapi dia cuma rename ibaratnya, dia cuma ganti namanya antara Bitcoin yang kena hack yang dia ambil confiscate jadi strategic reserve. Ada bro kakak mungkin ada tambahan? Jadi banyak yang expect ya kalau hari ini langsung ada pump. Mungkin ada satu lagi bro, cara acquire Bitcoin tanpa APBN. Nyolong ke exchange lain. Nah, itu juga bisa tuh. Iya. Itu tapi Korea Utara. Ini akan membuat banyak negara mungkin juga FOMO ya. Karena Amerika juga nggak bisa overspending, udah overspending. Makanya mereka juga ada Department of Government Efficiency. Jadi mereka nggak bisa asal spending ya dengan keadaan financing negara mereka sekarang saat ini. Jadi selalu akan ada opsi yang lain dan banyak market participant yang berharap sebenarnya pump hari ini, tapi ya balik lagi ya, market selalu nggak sesuai dengan harapan banyak orang. Sama juga seperti ETF approval. Setelah adanya ETF approval saat itu market juga nggak langsung bereaksi positif, tapi domino effect setelah beberapa bulan approval itu kita lihat price actionnya dari awal tahun 2023 sampai 2024 akhir ya. Was up only. Kita juga berharap check out-nya udah selesai dan setelah ini rally lanjut lagi. Nah, itu mungkin tambahan sedikit dari gue ya. Itu dari sisi US-nya. Tapi dengan adanya tanda tangan Trump bahwa itu di rename, walaupun itu Bitcoin yang dihack, di rename, jadi namanya strategic reserve. Ini akan bikin banyak negara ikut. Jadi dampak positifnya itu, mungkin Amerikanya nggak nambahin dari anggaran. Tapi kita lihat per hari ini setelah strategic reserve, yang nambahin tuh negara-negara kecil. Yang nambah hari ini tuh El Salvador tadi. Yes. Jadi hari ini Nayib Bukele, presidennya El Salvador tuh tambahin lagi Bitcoin di balance sheet negaranya. Kalau Bhutan kan lagi OTW terus kan, Bhutan juga lagi tambah terus. Tapi ini masih negara-negara kecil. Menurut gue kita akan lihat adopsi masif ketika negara-negara yang rakyatnya banyak. Contohnya seperti Turki. Menurut gue Turki nggak jauh dari strategic reserve. Dan kita lihat di sana kan, Kalau Indonesia jauh ya kayaknya. Indonesia masih jauh. Ya, itu mesti kita obrolin itu kalau Indonesia. Cuman strategic reserve-nya menurut gue negara yang penduduknya banyak. Kalau El Salvador tuh masih dianggap negara bercanda sama banyak orang. Yes. Jadi ketika dia put itu sebagai strategic reserve itu nggak dianggap serius. Tapi Indonesia sendiri menurut gua kemungkinannya ya 5-10 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Apakah nanti Danantara mungkin akan bikin juga strategic reserve dari Bitcoin sendiri. Tapi intinya adalah
itu adalah berita yang tetap katalis positif. Kenapa? Walaupun Amerikanya nggak nambah, itu kasih stempel. Stempel ke semua dunia ini bahwa Bitcoin itu adalah aset yang sah. Diakui Presiden Amerika Serikat. Ya. Jadi itu Diki, semoga terjawab. Pertanyaan yang bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Diki.